Saudara, nggak seperti gereja-gereja tradisional dimanapun mereka berada, Natal itu selalu penuh dengan orang-orang yang pulang kampung. Tapi TLCC orang-orang yang keluar dari sini dan pulang ke kampungnya. Jadi sudah wajar sejak 7 tahun lalu kita beribadah sebagai gereja TLCC selalu sepi di hari-hari Natal. Itulah sebabnya kita merayakan Natal, perayaan Natal itu di minggu ketiga. Itu pun minggu ketiga sudah ada yang pergi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, berarti ada orang tamu di sini yang mau beribadah bersama-sama dengan kita. Dan ada orang yang pulang kampung juga, dan kampungnya itu rupanya di TLCC ya, luar biasa. Ya, Om Teddy, Om pulang kampung ya. Kerjanya jauh di sana, pulang kampungnya ke Bintaro. Ada Om Stephen di situ, pulang kampung dari luar negeri ya. Waduh, luar biasa. Baik saudara, saya coba kita mereview beberapa khotbah kita minggu-minggu lalu. Jadi kalau kita melihat dalam seri pertama tentang pengharapan, di dalam Yesaya disebutkan bahwa bangsa yang berjalan dalam lembah kekelaman akan telah melihat terang itu. Jadi zaman dahulu 700 tahun sebelum Yesus lahir, pengharapan itu sudah diberitakan. Cuma kapan ya? Kita nggak tahu itu kapan, tapi sudah diberitakan. Ya, saya minggu lalu mengatakan bahwa sejak zaman Adam di Taman Eden itu pengharapan itu sudah diberitakan sejak zaman Eden. Cuma jalurnya kita belum tahu pada waktu itu. Sejak dipilihnya Abraham, maka jalur Mesias itu ada. Oh, rupanya jalur Mesias itu melalui Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Yehuda, lalu kembali kepada Daud. Sejak dari Daud lah orang tahu bahwa Mesias itu berasal dari Daud. Sudah tahu itu semua ya? Tahu, dari perjanjian lama sudah dijelaskan bahwa jalur Mesias itu dari Daud. Tuhan mengatakan tahta Daud tidak akan pernah berkesudahan. Nah itu, jadi mereka sudah tahu tentang Mesias. Orang-orang Yahudi pun sudah tahu tentang Mesias. Nah kita lihat minggu lalu ketika orang-orang Majus, orang-orang yang tidak punya berita tentang Mesias. Yang tidak pernah kenal tentang Yahweh, Yehova, tidak pernah kenal tentang Tuhan. Tapi Tuhan tuntun dia melalui ilmu pengetahuan yang menurut kita itu nggak benar. Kita nggak percaya astrologi kan? Siapa yang masih lihat bintang saya Cancer, maka nasib saya hari ini seperti ini ada? Nggak ada, kita nggak percaya itu. Bahwa nasib kita ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh bintang. Benar kan? Tapi ini ada astrolog dari timur yang menamakan diri orang Majus. Dia ahli nujum, ahli sihir. Dia percaya kepada itu tapi dipakai oleh Tuhan. Apa yang dia percayai itu untuk menuntun dia bertemu dengan Mesias. Ini luar biasa Tuhan kita. Orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan bertemu dengan pengharapan yang luar biasa. Nah saya yakin saudara juga punya cara ketika Tuhan menuntun saudara bertemu dengan dia. Tidak tahu caranya apa. Ya, tadi kami di care group, Ibu Elizabeth bilang ketemu Tuhan sendiri, melihat katanya. Ibu Elizabeth tidak bisa melihat secara fisik, matanya buta, tapi dia melihat Tuhan. Dia melihat Tuhan. Itu cara Tuhan menampakkan diri dan bercara kepada dia bahwa Tuhan, aku Tuhan, percayalah kepadaku. Nah, dituntun oleh Tuhan. Orang-orang Majus dituntun oleh Tuhan dan berusaha mencari di mana itu Mesias. Dan kita sudah melihat dia mengorbankan segala macam usaha, pengorbanan fisik, waktu, uang, bertemu dengan Mesias. Hari ini kita akan bertemu dengan para gembala yang sebenarnya kalau dihitung secara uang mereka tidak mampu untuk bayar uang seperti orang-orang Majus melakukan perjalanan. Tapi ini luar biasa. Kita akan bertemu dengan gembala yang bertemu langsung dengan Mesias di malam pertama ketika Yesus dilahirkan. Mereka lah orang yang pertama mendengar berita Natal. Mereka lah orang yang pertama yang melihat bayi Yesus.
Merekalah orang yang pertama memberitakan Natal. Merekalah orang yang pertama yang percaya kepada Yesus. Ini luar biasa. Nah, hari itu mereka orang yang pertama melihat pengharapan dinyatakan kepada manusia, yang dari purbakala dinyatakan merekalah orang yang pertama. Inilah pengharapan yang dinantikan oleh manusia dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Mari kita lihat Lukas pasal yang kedua, kita baca beberapa bagian ini. Lukas pasal kedua ayat yang ke-8. Saya membaca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Lukas pasal yang kedua ayat ke-8 sampai yang ke-20. Di daerah itu adalah gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah malaikat gembala-gembala itu dan memuji Tuhan, sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Minggu lalu kita melihat Zakaria. Zakaria adalah seorang imam dan dia bertemu dengan Gabriel ketika dia melakukan tugas keimamannya. Dan dia kaget dan terkejut seolah-olah itu sebagai sebuah mimpi yang tidak pernah dia pikirkan. Saya pikir ini wajar karena kita sudah melihat bahwa ada 400 tahun masa diam di mana Tuhan tidak berbicara kepada orang-orang Israel. Ada 400 diam. Tuhan tidak berbicara melalui nabi, tidak bicara melalui siapapun, dan Tuhan tidak menyatakan firman-Nya kepada manusia. Dan karena kagetnya Zakaria, dia diam, dia tidak percaya, dan dia menjadi bisu. Dinyatakan kepada Zakaria ada satu orang malaikat, siapa? Gabriel. Kepada Maria ada satu orang malaikat, Gabriel, menjumpai Maria dan memberitakan mengenai Yesus Kristus. Hari ini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Zakaria seorang imam. Dia imam. Wajar kalau seorang imam mengatakan bahwa aku bertemu dengan Tuhan. Aku bertemu dengan malaikat Tuhan. Bagi orang Israel semuanya itu adalah sesuatu yang wajar karena posisi dia sebagai seorang imam. Imam adalah seorang yang mewakili jemaat untuk berbicara kepada Tuhan. Jadi kamu doanya apa? Kamu doanya apa? Lalu dia masuk ke bait Allah dan menyampaikan doa itu kepada Tuhan. Apa yang disampaikan oleh jemaat dia bawa kepada Tuhan. Jadi wajar kalau imam mengatakan aku bertemu dengan Tuhan dan bicara dengan Tuhan dan Tuhan mengatakan demikian. Nah itu imam. Tapi yang di hadapan kita ini adalah seorang gembala. Beberapa orang gembala. Dan bukan hanya satu malaikat. Firman Tuhan mengatakan ribuan
malaikat. Berlaksa-laksa malaikat mereka saksikan. Dan mereka melihat malaikat itu mengatakan kepadanya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini bukan sesuatu yang yang biasa bagi mereka. Loh, kami kan gembala. Kami bukan imam, kami bukan golongan ahli Taurat, kami bukan golongan Farisi, kami bukan juga pembesar, bahkan gembala bagi orang-orang Yahudi dianggap sebagai orang-orang yang tidak punya arti. Mereka disamakan seperti seorang punya penyakit kusta. Tidak ada artinya. Bayangkan kalau seorang gembala, dia menggembalakan domba, dia harus menjaga dombanya 24/7, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kapan mereka ke gereja? Ke gereja, belum ada gereja. Kapan mereka ke bait Allah? Tidak ada waktu. Maka mereka dicap sebagai orang yang tidak pernah mengenal Allah. Dan ini berlangsung terus menerus. Sehingga mereka merasa kami bukan golongan orang percaya. Kami tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Berbeda sama Zakaria. Kalau Zakaria punya anak, dia akan ngomong kepada anaknya, imam ini punya anak. Nak, kamu akan melayani umat Tuhan dan kamu dianggap imam. Kamu menjadi penghubung antara umat dengan Allah. Itu imam. Diajarkan kepada anaknya. Jadi anaknya merasa, oh iya, jadi aku diterima oleh Allah. Iya, kamu penghubung antara manusia dan Allah. Itu anak seorang imam. Lalu kalau orang gembala gimana? Nah, kamu itu seperti bapakmu tidak dianggap sebagai orang yang layak untuk bertemu dengan Tuhan. Dan ini yang dialami oleh para gembala itu. Mereka sudah mengecap diri mereka sebagai orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan nasibku adalah seperti orang-orang lain. Aku tidak akan pernah diterima oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya ada orang Farisi bertemu dengan gembala seperti ini, akan diucap, kamu itu orang yang tidak mengenal Allah. Nasibmu itu sudah tahu kemana nantinya. Nasibmu sudah tahu, kamu sekarang ini kamu tidak pernah bertemu dengan Tuhan di bait Allah dan kamu pun tidak akan bisa diterima oleh Tuhan di surga. Jadi itu pola itu sudah ada dalam pikiran mereka tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Sehingga mereka mengatakan, aku bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Tapi pada waktu itu, malam itu Tuhan tidak menampakkan diri kepada Raja Herodes. Dia tidak menampakkan diri kepada para ahli Taurat. Dia tidak menampakkan diri kepada imam-imam kepala. Dia menampakkan diri kepada orang-orang yang dianggap tidak layak di hadapan Tuhan. Seperti gembala ini. Tidak layak. Semua mengatakan ini orang tidak benar. Coba kalau dalam pengadilan saudara, ini orang-orang tidak akan pernah dipilih dan dibela oleh seorang hakim. Tidak akan pernah. Mereka orang berdosa, lari. Tidak. Maka mereka tidak akan pernah diterima oleh Tuhan dalam pikiran mereka. Tapi malam itu mereka bukan cuma satu orang malaikat bertemu dengan mereka. Tapi ribuan malaikat. Coba bayangkan, ada orang lain mengatakan saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya dibuang oleh Tuhan. Saya dianggap lahir hina, lalu mati pun hina. Tapi malam itu Tuhan sendiri menampakkan diri kepada mengatakan ada berita baik bagi kamu. Juru selamat lahir bagi kamu. Itu sebagai suatu hiburan yang luar biasa bagi dia. Orang lain menganggap aku dibuang, tapi Tuhan mengangkat aku. Bahkan semua Israel menantikan mengenai Mesias. Semuanya menantikan Mesias datang. Tetapi berita tentang Mesias itu disampaikan kepada mereka terlebih dahulu.
Bukankah itu istimewa? Bahwa Tuhan ingin menunjukkan kepada gembala-gembala ini, aku mau menerima engkau. Mereka tahu, saudara, tiap orang di Israel itu tahu tentang Mesias. Siapapun tahu tentang Mesias. Tidak ada yang tidak tahu. Petrus dan Andreas, mereka nelayan biasa, dianggap bukan orang-orang istimewa, tapi mereka bercerita. Andreas berkata, aku sudah bertemu dengan Mesias. Aku sudah bertemu dengan Mesias. Mereka semua tahu, tapi dalam hati mereka, mungkinkah Mesias itu datang buat aku? Karena aku tidak dianggap sebagai orang yang berguna, sudah dianggap terbuang. Mungkinkah Mesias itu datang buat aku? Tapi malam itu mereka sadar Mesias datang buat dia. Buat mereka, orang-orang yang dianggap sebagai orang buangan. Saudara, kalau kita lihat di sini, kedatangan Tuhan Yesus, jangkauan Tuhan Yesus, pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kelahiran anaknya, melalui Yesus Kristus Mesias, itu terjangkau pada semua orang, meliputi semua orang tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Saudara menganggap diri saudara tidak layak, saudara menganggap diri saudara tidak sempurna. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan mau saudara datang kepada dia. Jangan pernah berpikir bahwa aku tidak bisa datang kepada Tuhan. Ada satu peristiwa ketika saya masih kecil. Saya masih ingat saya pergi dengan mama ke pasar. Saya masih kecil, masih kira-kira SMP, kelas 1. Saya menemani mama ke pasar. Berapa? 7 tahun, 8 tahun. Saya pergi ke pasar menemani mama. Naik angkot. Waktu itu tanggal 25 Desember. Sepi jalan, tapi kami ke pasar pagi-pagi. Dan kami melewati sebuah gereja yang besar. Dan saya lihat banyak orang berbondong-bondong masuk ke gereja itu untuk ibadah Natal. Mama lihat itu, saya lihat itu. Dalam hati saya berpikir, mungkin gak aku ke situ merayakan Natal bersama-sama dengan mereka. Saya pikir gak mungkin. Saya merasa saya tidak mungkin bisa masuk ke situ. Siapa yang mengajak saya ke situ? Bagaimana kalau saya masuk ke situ saya diusir? Bagaimana kalau saya masuk ke situ saya diusir? Saya gak tahan saudara, saya pergi ke sebuah gereja dan ikut sekolah minggu. Lalu guru sekolah minggunya bilang begini, minggu depan awas loh kalau gak datang. Saya takut sekali. Ya minggu depannya saya gak datang. Karena guru sekolah minggunya ngomong begitu. Jadi saya bilang saya tidak layak untuk masuk ke gereja. Gak layak. Tapi saya penuh, saya butuh sesuatu harapan yang membuat saya untuk bisa diterima oleh Tuhan. Karena gini saudara, saya takut mati waktu itu. Kalau saya mati saya kemana? Saya tanya sama papa, saya mati kemana? Ya namanya mati hilang kata papa. Saya nggak percaya itu. Jadi saya pikir saya mau ke gereja tapi siapa yang ngajak saya ke situ? Saya pergi, bukan kebetulan kan Tuhan, orang tua saya menyekolahkan saya di sebuah sekolah baptis. Jadi pulang dari sekolah, biasanya sekolah baptis hari Rabu ada ibadah doa, begitu kan? Nah ini hari Rabu sore saya baru pulang dan teman saya bilang ayo kita ke gereja ada ibadah doa. Rasanya itu seperti apa? Saya merasa aduh kok aku diterima ya? Jadi saya masuklah ke situ dan ibadah doa. Rasanya damai kalau ada orang yang ajak. Kok saya diterima di situ? Layak di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan menerima siapapun juga. Dari manapun juga untuk datang kepada Yesus. Dan tidak peduli apa status saudara. Ada sebuah cerita
dari seorang Charlotte Elliott. Kalau saya ceritakan mengenai orang ini, saudara pasti akan tahu apa yang dia lakukan. Charlotte Elliott itu menghabiskan 32 tahun pertama hidupnya di Inggris sebagai seorang remaja putri dan dia bertumbuh di sebuah gereja. Tetapi dia mengalami sebuah penyakit yang membuat dia tidak bisa kemana-mana. Jadi dia hanya menderita dan 50 tahun terakhir hidupnya dia hanya berbaring di ranjang. Dan dia cacat, dia menderita dan orang tuanya tidak membiarkan dia pergi ke gereja karena susah. Seorang cacat untuk pergi ke gereja itu tidak bisa. Lalu dia terbaring dalam ranjang. Terus menerus bertahun-tahun dan merasa bahwa aku cacat, aku tidak bisa apa-apa dan aku tidak bisa pergi ke gereja. Karena orang tuanya mengatakan demikian, mungkin pikir dia orang cacat tidak diterima oleh Tuhan. Charlotte Elliott. Satu kali seorang pendeta datang kepadanya mengunjungi rumah itu. Dan mengatakan kepadanya, maukah engkau memiliki damai di dalam hidupmu? Apakah engkau ingin memiliki sukacita di dalam hidupmu? Pendeta tanya seperti itu. Bagi seorang yang ditolak untuk masuk ke gereja, pertanyaan seperti itu oleh seorang pendeta, maka dia akan mengatakan ini pertanyaan yang ya saya nggak mau dengar lah, bohong semua itu, saya tidak mau dengar. Pendeta ini sudah putus asa dan dia pulang. Tapi kata-kata itu membekas di dalam pikiran Charlotte. Dan dia kembali menghubungi pendeta. Aku mau ketemu lagi pendeta. Dan datanglah pendeta itu dan mengatakan, dia bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa diterima oleh Tuhan? Lalu pendeta itu mengatakan, kamu datang sebagaimana adanya kamu. Tidak perlu diubah-ubah. Tidak perlu kamu harus sembuh dari penyakitmu. Enggak perlu. Kamu datang sebagaimananya adanya kamu. Lalu dia senang. Tidak perlu apa-apa. Iya, Tuhan terima kamu apa adanya. Kamu berdosa, Tuhan terima kamu kalau kamu berdosa. Kamu cacat, Tuhan terima kamu kalau kamu cacat. Akhirnya dia pergi ke gereja dan dia senang. Dia bersukacita karena Tuhan menerima dia. Karena dia sukacita, dia menulis sebuah syair, lagu, Just As I Am. Sebagaimana adaku, lagu yang dipopulerkan, yang sangat sekarang sekali dinyanyikan oleh Billy Graham. Sebagaimana adaku. Tidak perlu yang lain-lain. Aku tidak perlu mengubah diriku. Aku hanya datang kepada Yesus dan biarlah Yesus yang mengubah diriku. Itu yang dialami oleh Charlotte Elliott. Jadi berita itu sampai kepada para gembala. Mereka tidak perlu datang kepada imam, aku cocok gak ketemu Mesias? Gak ada itu. Malam itu juga mari kita pergi langsung menghadap Mesias. Mesias datang tuh semua orang tanpa terkecuali. Semua suku tanpa terkecuali. Bahwa engkau kaya, engkau miskin, Tuhan menerima engkau apa adanya. Tuhan terima itu. Kemudian kita lihat di dalam bagian kedua. Ada berita yang diberikan oleh gembala malaikat itu. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kelahiran Yesus
Bukan hanya untuk para gembala. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan ini bukan hanya untuk para gembala. Tetapi kalau kita melihat pada kalimat berikutnya dalam ayat yang kita lihat ayat yang berikutnya. Dan inilah tandanya, ada 12. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat tidak hanya berlaku bagi orang-orang gembala itu. Seluruh dunia berlaku bagi seluruh dunia. Semua orang di dunia menikmati juru selamat. Tetapi bagi orang Majus ada tanda. Ada tanda bagimu bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Tapi tanda itu hanya berlaku bagi gembala-gembala itu. Hanya berlaku bagi gembala-gembala itu. Dan mereka menjumpai bayi itu dan mereka bertemu dengan bayi itu. Hanya bagi mereka. Dan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka dikatakan kamu akan menemui seorang bayi yang lahir di dalam kandang itu. Kamu akan menjumpai dia seorang bayi yang di dalam palungan. Malam itu juga mungkin mereka berpikir, mereka ini kan gembala. Ada ternak-ternak yang mereka jaga. Kalau saya sebagai seorang gembala, saya akan berpikir keselamatan ternak saya. Ini kita nggak usah pergilah. Itu nanti sajalah. Besok sajalah. Bagaimana nantilah. Mungkin saja mereka mengatakan ini berita, mungkin nanti saja kita sambut itu. Mungkin nanti saja. Atau mereka berpikir, ini mungkin kita sedang fata morgana. Mungkin kita lihat ini main-main. Bahwa ini bukan buat kita. Tapi apa yang dilakukan oleh gembala ini? Dia datang kepada padang itu, kepada kandang itu dan menjumpai Yesus. Ada action yang harus mereka lakukan secara pribadi untuk bertemu dengan Mesias. Mesias memang terbuka untuk semua orang. Tapi ada action pribadi yang harus diambil untuk bertemu dengan Mesias. Bukan karena orang tua kita sudah percaya kepada Yesus. Bukan karena suami kita percaya kepada Yesus maka kita mengatakan aku percaya kepada dia. Keselamatan adalah bersifat pribadi. Sama seperti gembala-gembala. Aku secara pribadi akan datang menjumpai Yesus dan bertemu dengan Yesus. Ada aksi pribadi saudara. Nggak bisa saudara mengatakan ada pengharapan. Oke, bagi semua orang. Oke, tersedia mungkin keselamatan untuk semua orang. Terbuka untuk seluruh bangsa. Tapi harus ada tindakan pribadi untuk datang kepada Yesus. Pribadi. Pak, saya percaya kepada Yesus, saya nggak perlu datang kepada Yesus. Saya hanya percaya. Tuhan tidak mau seperti itu. Minggu lalu kita belajar, orang ahli Taurat percaya Mesias. Orang Yerusalem percaya Mesias. Tapi tidak ada yang mau datang kepada Yesus. Saudara secara pribadi harus datang kepada dia. Datang kepada dia. Itu Natal. Itu harapan. Kalau dia akan bisa menerima pengharapan itu kalau secara pribadi saudara tidak datang kepada dia. Datang, menyerahkan dirimu sepenuhnya, menyerahkan seluruh dosamu, kembali kepada dia, bertobat dan kembali memuliakan Tuhan bersama-sama. Itu yang terjadi pada para gembala ini. Coba kita perhatikan
ayat yang ke-11 tadi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kata juru selamat, Kristus, adalah kata yang sangat akrab bagi orang-orang Yahudi. Mereka sangat akrab. Juru selamat itu artinya pembebas. Mereka menantikan seorang yang membebaskan Israel. Sama seperti kita menantikan pembebasan bagi kita dari setiap dosa-dosa kita. Itu artinya juru selamat. Seorang yang dibebaskan dari setiap dosa. Kata Kristus adalah kata Mesias dalam bahasa Ibrani. Itu sungguh dinantikan oleh bangsa Israel. Mereka ngerti apa arti kata Kristus. Coba kita buka Yesaya pasal 61 ayat 1. Yesaya pasal 61 ayat 1. Ini 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan orang-orang Israel menantikan ini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, mengurapi Mesias. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ayat ini dinanti oleh orang-orang Israel. Kapan dia datang membebaskan aku? Saya rasa semua kita bergumul dengan hal yang sama. Kapan aku dibebaskan dari dosa? Dan aku akan kembali bergaul karib dengan Tuhan. Itu dinantikan oleh bangsa Israel. Waktu Yesus datang, dia datang di sebuah sinagog, diberikan kepadanya kitab Yesaya. Dalam Lukas pasal 4, dia membacakan ayat-ayat ini. Roh Tuhan, Lukas pasal 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah itu, ibadat itu tertuju kepadanya. Dan Yesus bilang begini, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Maksud Yesus apa? Maksud Yesus apa? Kamu menantikan Mesias, kamu menantikan pembebasan. Waktu aku ngomong, itu genap. Akulah yang dimaksud dengan Mesias itu. Akulah yang dimaksud sebagai pembebas itu. Di hadapan para gembala, walaupun dalam palungan, inilah pengharapan sejati yang mereka nantikan. Mereka terbuang, tidak punya arti, dianggap tidak layak, tidak bermanfaat, sampah masyarakat. Tapi di hadapan mereka ada Mesias lahir bagi mereka. Dan mereka diterima oleh Tuhan. Hari ini saya tidak tahu saudara sudah berapa lama meninggalkan dia. Saudara merasa bahwa Yesus adalah Mesias saudara. Tapi kamu saudara tidak punya aksi seperti halnya gembala itu datang. Hari ini ada Mesias yang lahir bagiku. Sudah begitu lama aku mengabaikan dia.
Atau mungkin sudah begitu lama orang merasuki pikiranku untuk tidak menerima Yesus. Atau mungkin sudah begitu lama aku sibuk dengan pekerjaanku dan aku tidak menerima Mesias itu yang lahir di hadapanku. Hari ini dia lahir bagimu. Datang kepada dia sebagaimana ada saudara. Karena dia mau menerima engkau dan memberikan pengharapan hidup bagi dirimu. Datang kembali kepada dia. Saudara mengatakan begitu banyak dosa yang telah kulakukan, baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Tuhan tidak peduli itu. Tuhan tidak menunggu dosa saudara dibereskan untuk menerima dia. Karena Tuhan mau saudara datang kepada bayi itu, datang kepada Yesus itu untuk dapat mengambil dia, menerima dia. Supaya saudara menerima pengharapan itu yang kekal menjadi milik saudara selama-lamanya. Mari kita berdoa.